Pak Nurdiono lagi. Apa itu? Dia itu sibuk itu sambil ngerjain yang lain itu. Biasa calon kepala sekolah. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu. Kita masuk ke sistem bilangan real. Apa itu sistem bilangan real? Ya namanya sistem berarti memang dia Bilangan nyata. Bilangan nyata. Oke. Kita mengingat kembali tentang berbagai macam jenis himpunan bilangan ya Bapak Ibu. Mulai dari ada himpunan yang paling sederhana bisa dikatakan yaitu himpunan bilangan asli ya. Ini yang paling kecil mungkin bisa dikatakan gitu. Bilangan asli kita tahu semuanya mulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau biasanya bilangan positif ya. Kalau bilangan positif itu berarti ya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau bilangan tak negatif, apa ayo? Bilangan tak negatif. Iya. Apakah Berarti bilangan asli? Cacah. Bilangan Ya, cacah. betul. Jadi kalau bilangan tak negatif itu mulai dari 0 ya. Jadi beda dengan bilangan positif. Bilangan positif dengan bilangan tak negatif itu dua hal yang berbeda. Kalau bilangan positif ya mulai dari 1, 2, 3 bilangan asli, sorry maksud saya ya. Oke, kemudian yang di atasnya lagi ada bilangan bulat ya. Kenapa nggak ada bilangan cacah Pak I? Ya memang nggak ada bilangan cacah itu Bapak Ibu. Yang ada itu biasanya kalau di buku-buku matematik. Karena apa bahasa Indonesianya bilangan cacah? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya bilangan cacah apa coba? Nggak ada ya. Cacah itu. Nah, di buku-buku matematik itu yang berbahasa Inggris biasanya dia menuliskannya begini. Nah, biasanya ada himpunan begini dia Bapak Ibu. N digabung himpunan kosong. Himpunan 0. Ini yang disebut dengan kalau di Indonesia kita itu sebutnya bilangan cacah ya. Nah, kalau di list anggotanya kan mulai dari 0 ya. Nah, gitu. Tapi kalau dalam buku-buku bahasa Inggris, saya belum pernah nemukan istilah bilangan cacah gitu ya. Cacah itu apa bahasa Inggrisnya? Coba kita translatekan, coba ya. Siapa tahu nemu. Translate-nya mana? Oke. Bilangan cacah, kita lihat dulu. Oke. Nggak nemu kan? Cobalah. Bilangan cacah tetap bilangan cacah. Ini apa nggak salah? Itu gimana ini? Whole number. Ada lagi pilihan lain enggak? Sama aja sih. Whole number bilangan bulat. Ini juga nggak canggih nih Google Scholar Google Translate ini. Bilangan cacah nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu memang tidak ada istilah bilangan cacah. Kalau bilangan ganjil itu memang benar odd numbers gitu. Bilangan bulat integers. Ini udah muncul ya bilangan bulat integers gitu ya. Dan bilangan-bilangan yang lainnya ada. Kalau bilangan asli natural numbers gitu ya. Sedangkan bilangan cacah itu tidak ditemui. Ini istilah saya nggak tahu sejarahnya ya. Istilah yang dimunculkan di Indonesia ada bilangan cacah gitu. Yang ada masalah sih gitu. Kalau di luar negeri biasanya menulisnya begini. Gitu ya. Kemudian di atasnya lagi dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ditambah lagi dengan bilangan yang negatifnya. Nah, itu jadinya muncul bilangan bulat ya, itulah bilangan bulat. Jadi bilangan asli digabung dengan 0 digabung lagi dengan bilangan negatif gitu ya. Maka gabungan dari 3 ini maka jadilah bilangan bulat gitu ya.
Nah, setelah itu kan bilangan bulat ini diantaranya juga ada bilangan pecahan-pecahan kan? Ada setengah, seperdua, sepertiga, dan sebagainya. Nah, di atasnya lagi dari bilangan bulat itu ada yang disebut dengan bilangan apa? Bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu disimbolkan dengan huruf Q ya. Kalau bilangan bulat itu dengan Z. Tapi beda ya. Coba Bapak Ibu lihat di sini simbolnya sini ada. Kalau kami dulu di kuliah dulu di ITB suka disebutnya bilangan asli itu N, tapi beda dengan huruf N. Kalau saya ketik N biasa, coba perhatikan itu beda Bapak Ibu. Nah, itu kalau saya ketik biasa seperti ini, tapi ini ada double 2 ya yang di garis miringnya itu. Nah, kami menyebutnya itu N cantik. N cantik gitu ya. Ini juga Z cantik. Memang cantik gitu? Enggak juga sih. Coba di equation ada nggak ya simbol ini ya? Di equation itu mungkin ada di Greek letter, nggak mungkin ya simbol operator. Coba di Greek letter. Greek letter nggak mungkin. Di sini bilangannya bilangan Yunani semuanya. Nah, di sini ada Bapak Ibu. Nah, di sini ada N cantik. Nah, di sini di apa bacanya nih ya? Coba lihat. Ah, dia ya langsung aja natural number di situ ditulisnya. Simbol dari natural number N cantik. Kemudian Q, the set of rational number, bilangan rasional ya, himpunan bilangan rasional. Z cantik, the set of integer, bilangan bulat. Ada C cantik. Ini double struct kapital. Oh, nggak ada ini ya. Biasanya nanti masuk ke kompleks itu C cantik ini ya. Atau dari bilangannya. Baru R cantik ini, double R ini biasanya itu kan real number begitu ya. Ini adalah simbol-simbol yang sudah disepakati secara internasional. Ya, ada F itu apa ini? Bigama ini, oh bukan ya. Yaitu estimasi. B ini Borel biasanya. Oh, Bernoulli, fungsi Bernoulli. B cantik berarti. Oh, nggak ada. Nggak semuanya dilengkapi di equation sih. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi harus dibedakan penulisannya. Kasih double. Ya, ini untuk membiasakan ya kita menulis yang benar gitu. Bedakan antara huruf N dengan N double sebagai simbol bilangan asli gitu. Z dengan Z double sebagai simbol bilangan bulat. Q dengan Q double itu sebagai simbol bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Ya, bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, ya, atau dalam bentuk pecahan. Di mana karena pecahan di situ bersyarat. Apa syaratnya? A dan B-nya itu harus bilangan bulat. Dan B-nya tidak boleh 0. Karena kalau 0 tak terdefinisi ya, undefined. Sampai saat ini belum didefinisikan itu. Belum ada definisi untuk A per B dengan B-nya 0. Bahkan dalam bahasa pemrograman itu nanti error dia biasanya. Oke. Jadi key ini pasti memuat Z dan N ya. Di dalam key itu pasti ada Z dan N. Semua bilangan bulat pasti bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Ya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Ya, mau angkanya berapa aja pasti bisa 3 ya. 3 pun bisa saya tulis dalam bentuk 6 per 2 kan itu dia, atau 12 per 4 dan sebagainya. Jadi semua bilangan asli dan bilangan bulat pasti bisa dinyatakan dalam bentuk rasional. Nah, di atasnya lagi ada bilangan rasional. Oh iya betul. Bilangan real. Bilangan real itu sebenarnya di sini ada satu lagi yang irasional. Irasional itu nggak ada istilahnya ya, kayaknya nggak ada simbol khusus irasional. Yaitu komplement dari bilangan di sini. Komplement dari bilangan rasional, yaitu irasional. Yang seperti apa itu?
Irasional komplemennya berarti ya semua bilangan-bilangan yang tidak bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Apa contohnya? Apa contoh bilangan irasional? Apa, Bu? Bapak, Ibu? Bisa kayak pi. Bilangan pi berapa coba? 3,14 itu ya, Pak. 22/7, Pak. 3,14, 22/7. Mana yang benar? Emang sama 3,14 dengan 22/7? Mendekati. Mendekati. Kita eksplorasi ya. Lope. Kalkulatorku mana? Kalkulator bangunlah. Ada mantranya ya, Pak? Ya kalian daripada kalian ngantuk jam 1 segini. Sebentar kok nggak mau hidup ini. Ini apa ini gambarnya? Itu untuk corona. Ini. Nah, di sini kita nyari kalkulator. Kalkulator. Biar kalian, tapi sebenarnya kalian sudah pernah tahu itu ya. Filosofi bilangan pi, udah pernah tahu belum? Sudah, Pak. Nah, coba Pak Endra cerita dong. Ngapain aku bahas lagi? Udahlah, nggak usah dibahas ini. Jadi, filosofi bilangan pi itu jadi itu panjang ya ceritanya, itu termasuk salah satu topik riset di bidang teori bilangan ya. Jadi banyak matematikawan yang mencoba mendekati bilangan pi. Salah satunya banyak ya, ada pernah nggak nonton filmnya Sri Ramanujan? Belum, Pak. Enggak, Pak. Kalian nonton Korea aja. Sri Ramanujan, filmnya yang terkenal itu orang India itu, yang ahli matematika. Nah, dia termasuk salah satu matematikawan yang tidak pernah belajar secara formal. Coba lah, luar biasa ya. Dia nggak belajar secara formal. Dia, namun bersyukurnya dia itu bekerja di perpustakaan begitu, sama pernah belajar bekerja di akuntan gitu. Apa sih kalau zaman dulu itu ya pokoknya bagian keuangan gitulah, dia membuat laporan-laporan keuangan begitu. Dan dia autodidak bisa gitu ya, sampai dia ke Inggris belajar, diundang sama matematikawan Inggris karena tulisannya. Dia sempat ke perpustakaan di India begitu, dan di sana ada buletin matematika. Buletin kalau sekarang itu mungkin jurnal ya, jurnal hasil teori-teori dari matematikawan. Di sana ada tulisan matematikawan yang membuat tulisan jurnal yang memberikan problem itu yang belum terpecahkan. Dan ternyata Sri Ramanujan ini mampu memecahkan teori itu gitu. Problem itu bisa ditemukan dia. Akhirnya dia buat tulisan dan dikirimkan ke Inggris. Dan penasaran dong, dia ada orang nggak dikenal di India lagi, masa itu penjajahan India gitu ya. Inggris menjajah India pada masa itu gitu. Jadi akhirnya dia diundang ke Inggris dan dia belajar di sana. Namun sayangnya usianya tidak lama, dia kena penyakit begitu di usia berapa begitu meninggal. Dan memang tapi hasil meninggal itu dia mewariskan banyak tulisan gitu, tulisan-tulisan dia yang publish, termasuk prestasi dia itu kebanggaan zaman dulu kala itu bisa menulis di jurnal itu luar biasa. Tulisan dia publish di jurnal dan dia terkenal di India gara-gara menulis itu begitu gitu. Luar biasa filmnya. Dan dia salah satu karyanya adalah membuat rumus pi. Coba kita searchingnya masih ada nggak ya? Rumus pi Sri Ramanujan.
Nah, Ramanujan P formula muncul ya. Ini videonya itu ya. Tapi ada nggak tulisannya ya? Jangan video lah. Nah, ini kan P kalkulator Ramanujan formula. Wah, mantap ya. Artinya apa? Ramanujan ini punya perhitungan untuk, nah ini dia, untuk mendekati bilangan pi. Ini nggak langsung sama persis ya, tapi rumus yang dia gunakan ini sangat-sangat mendekati. Gitu dia ya. Nah ini dia rumusnya si Ramanujan, ngeri ya. Bahwa dia punya formula seperti itu sama dengan ini begitu. Wah, kelihatan yang saya share ya Bapak Ibu? Nah, ini pendekatan yang dilakukan oleh Ramanujan. Nah, jadi sangat-sangat mendekati dengan nilai pi, begitu ya. Tapi pi itu sendiri tidak akan pernah ketemu berapa ujungnya. Jadi dia kan 3,14 sekian seterusnya. Dan seterusnya itu sampai tangga itu tidak ada satupun orang yang bisa menemukannya. Yang ada adalah orang yang mendekati nilai pi itu sendiri, begitu. Nah, sampai berapa digit yang samanya itulah yang dikerjakan orang sampai saat ini. Jadi Ramanujan itu bisa menemukan bilangan yang sangat mendekati dengan bilangan pi, gitu. Nah, ini kan iterasi ya, bergerak ya, n-nya kan bergerak terus. N-nya mulai dari berapa ini? 1 bisa ini ya. Jadi kalau ini dimasukkan 1 faktorial dikalikan dengan 4 dan seterusnya ini, kalau dihitung itu nanti akan mendekati nilai angka 3,14 sekian kan segitu dia. Gitu dia ya. Saya kalau nggak salah punya filenya ya. Saya pernah melakukan bukan riset sih. Kita cari dulu. Mudah-mudahan ada datanya. Waktu S2 ya sih. Saya waktu S2 itu pernah diberikan tugas untuk melakukan riset tentang bilangan pi begitu. Akhirnya kami ada nggak S2 saya di sini file saya. Kalau ada ya ketemu nanti itu. Saya buat apa? Oh ini dia, pasca sarjana ITB. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, ya nggak rezeki kalian ya. Terima kasih. Dari sekian banyak pembelajaran matematika SM. Di geometri analitik ya. Nah ini dia. Mana hampiran pi ya? Ini paradoks Zeno, hampiran pi. Ini hampiran pi yang saya buat. Oh ini dia, saya buat tugas. Nah, biar kalian tahu ini waktu S2 saya pernah mengeksplorasi bilangan pi. Nah, di teori bilangan bisa ya kalian buat itu tugas, bikin project begitu. Ada tugas project nggak di teori bilangan? Halo? Belum, Pak. Nanti di mata kuliah kita ini ada tugas project juga ya Bapak Ibu, jangan salah. Minumnya mana nih? Tunggu ya Bapak Ibu, lagi nunggu ini prosesnya. Wah, sudah nih. Terlihat Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Nah, ini tugas saya tahun berapa ini ya? 2009 ini. Masih tersimpan rapi ya Bapak Ibu. Mata kuliahnya dulu namanya Fungsi dan Geometri Analitik. Dosennya Pak Dr. Yudi Suharyadi. Nah. Oh, ini tim saya berdua. Saya sama Bu Ika Kartika. Ini NPM saya ya. 14 ujungnya. Oke.
Nah, di sini coba diberikan deret pi per 4 sama dengan ini. Tentukan hampiran pi dengan ketelitian 1/100 atau 1% ya. Jadi tingkat kesalahannya, ketelitian itu kan tingkat kesalahannya 1%. Nah, saya menyelesaikannya udah lupa-lupa ingat ya. Ini saya juga baca-baca riset ini. Kita menggunakan teori-teori dari orang-orang matematika sebelumnya. Gregory Leibniz ini pakai Gregory Leibniz pakai arcus tangen ini sehingga kita dapat arcus tangannya ini. Nah, dari situ kita peroleh nilai pi itu ini rumusnya. Nah, karena saya ingin mendekati tadi kan 1/100, maka kita harus mutlakkan pi dikurang ini itu harus kurang dari 100. Nah, dari situ baru saya buat iterasinya. N-nya kita jalankan. Nah, ternyata pada saat N kapan dia sama dengan lebih kecil dari 100. Nah, ternyata kalau N-nya 10, ini nilainya 3,23 dan seterusnya. Errornya sekian, jadi tingkat kesalahannya masih jauh, belum mendekati 1,14 ya. Nah, 100 ini dia 3,15 sekian ternyata. Ketika N-nya sama dengan 100 baru ini kan sudah 1% ya, kurang dari 1/100 ya ini ya. Ini sudah kurang dari 1%. Inilah bilangan yang diperoleh untuk mendekati nilai pi dengan rumus Gregory Leibniz tadi, gitu ya. Nah, ketika pi-nya itu ini ya menggunakan rumus ini, ternyata masih sangat jauh ya. Kita tahunya kan 3,14 dan seterusnya, ini 3,15 dia dapatnya ya. Belum mendekati begitu. Nah, ini sumbernya saya dapat dari situ. Kemudian ada rumus yang lain, yaitu pi kuadrat per 6 dengan ini dia, pi kuadrat per 6 dengan rumus ini. Nah, kita lihat pi kuadrat per 6 ini rumusnya dengan cara yang sama dengan tadi. Nah, ini kita dapat iterasinya di sini nih. Sama, ketika 100, rumus ini ternyata ketika N sama dengan 100, dia 100 ya, berarti kan itu banyak perhitungan 100 kali ya. Jadi untuk N1, 2, jadi ini kan iterasinya yang ke 100 baru ketemu. Itu pun dapatnya 3,13 sekian. Dan ini bilangannya mendekati pi dengan tingkat kesalahan ini 0,095 bla 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 gitu ya. Itu tingkat kesalahannya. Nah, untuk di deret lain di sini kita pakai deret machine di sini namanya. Menggunakan rumus tangen X sama dengan 1/5. Nah, dari sini kita dapati bahwa X itu ini dia. Nah, jadi deret mesin ketemunya ini luar biasa ya. Ini nggak tahu zaman dulu saya kok bisa mikir sejauh ini ya. Sekarang nggak tahu, cuman tahu cerita-ceritanya doang. Nah, sedang dari sini kita dapat rumus pi. Nah, ketika N-nya sama dengan 5, ternyata errornya sekian begitu ya. Nah, dari galatnya itu kita dapat nilai pi sekian. Nah, ini sangat dekat ini sekali, ini sangat dekat sekali. Dan dia nggak harus iterasinya banyak, coba. Ini lebih menarik ini ya teorinya ya. Rumusnya sangat-sangat dekat. Ini kan ilmuwan matematikawan zaman dulu ya, sudah bisa mikirin bilangan yang mendekati dengan rumus-rumus yang lainnya. Ini bukan saya menemukan rumusnya, saya mencari-cari dari internet, kemudian mengeksplorasinya dan melakukan iterasinya gitu ya, menurunkannya gitu. Nah, dari sini coba ini angka yang paling dekat ini. Dengan estimasi kesalahan sekian ini, 0,00000 sekali. Itu baru iterasi ke-9 ya, jadi ini sangat-sangat efektif sekali di sini ya. Tingkat kesalahannya sudah 10 pangkat minus 15 gitu ya. Jadi ini bilangan yang hampir mendekati. Tapi masih belum mendekati, masih ada errornya kan sekian gitu deh. Nah, seperti itu. Tapi kemarin waktu diskusi kuliah ternyata ada Ramanujan itu lebih bagus lagi. Nggak sampai 9 itu sudah sangat mendekati itu digitnya dengan errornya sekian. Nah, problem ini terus berkembang sampai saat ini. Ilmuwan masih berlomba-lomba mencari nilai pi yang paling mendekati dengan digitnya ini. Tingkat kesalahannya itu kalau tidak salah hasil riset terbaru itu orang mencari bilangan di belakang komanya ini loh sebenarnya kan. Jadi bilangan pi ini kalau diberhentikan sampai sini ini kan sudah langsung error gitu ya. Jadi karena tidak ada nilai yang mendekatinya gitu.
Nah, sedangkan 22/7 itu sangat errornya masih sangat besar sekali kalau dipakai gitu ya. Nah, tapi kalau untuk belajar matematika di sekolah dasar menengah, ya angka 22/7 itu boleh dipakai ya sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk karya nanti ke ranah riset beneran seperti ilmuwan-ilmuwan ini atau kajian pemodelan, kalian tidak bisa menggunakan pi itu dengan 22/7 atau 3,14 gitu. Karena itu bilangan kurang mendekati. Ya memang harus real benar-benar nilai pi itu sendiri. Begitu ya. Nah, ini sejarah-sejarah pi itu kalau dieksplorasi banyak. Belajar teori bilangan enak tuh ke situ tuh. Bisa historis ke sana, cari riset, projectnya. Wah, mantap sih, Pak. Kita akan masuk ke bilangan real. Balik lagi ke cerita ke bilangan real ya. Oke, jadi itu irasional. Ada pi, ada bilangan natural E, ada bilangan berapa? Akar 2. Akar 2 juga nggak bisa dibuat pecahan ya. Nggak ada ya. Akar Kalau 6, kalian... Pak. Akar 6. Ya boleh lah, itu kan kelipatan dari akar 2 toh, itu kan akar 3 kali akar 2. Akar 7, akar 8, tapi jangan akar 9 ya. Akar 9 itu bilangan bulat gitu ya. Ya semua bilangan yang bukan pelipatan, bukan perpangkatan lah, itu pasti masuk irasional ya. Jadi kalau yang akar 1, akar 4, akar berapa? 9, akar 16 itu mah enggak, itu bilangan bulat ya. Tapi selebihnya itu semuanya bilangan irasional karena tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B begitu. Oke. Nah, sedangkan kajian kita di sini adalah bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real ya bilangan yang mengcover tadi semua bilangan. Bilangan asli di dalamnya, ada bilangan bulat di dalamnya, ada bilangan rasional di dalamnya, termasuk bilangan irasional. Itu masuk ke kategori bilangan real gitu ya. Nah, oh ini sudah muncul n digabung 0 di sini ya, tadi tulis lagi di situ. Oke. Kemudian di atas real ada lagi sebenarnya, yaitu bilangan kompleks. Nah, kenapa dikatakan kompleks? Karena dia bilangannya mengkombinasikan antara bilangan real dengan bilangan imajiner. Nah, ada lagi bilangan imajiner. Ya, apa itu bilangan imajiner? Bilangan akar yang di dalamnya komponennya negatif. Ya, akar -1 itu bilangannya salah satunya ya. Akar -2, akar minus-minus semuanya itu adalah bilangan imajiner. Makanya dilambangkan dengan I biasanya. Tapi kita nggak mengkaji di sini, jadi kajian kita nggak sampai ke kompleks. Makanya ada khusus mata kuliah yang mengkaji namanya analisis kompleks ya. Jadi itu akan mengkaji khusus karakter-karakter dari bilangan kompleks. Nggak kita bahas di sini. Begitu. Oke, nah ini ya bilangan real, ada bilangan E, bilangan piu, bilangan akar, dan sebagainya. Oh ya, jadi saya ingat juga itu. Awal muasalnya muncul bilangan akar 2 itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Sejarahnya bilangan akar 2. Itu juga ini yang menyebabkan si siapa namanya pakar Pitagoras itu mati penasaran. Ya enggak juga sih sebenarnya. Cuman tahu nggak Pitagoras? Tahu lah ya, rumus Pitagoras itu ya. Nah, kalau rumusnya tahu, Pak. Ya, konsep rumus Pitagoras itu kan dasarnya dari segitiga siku ya. Nah, dan itu kan yang menemukannya adalah Pitagoras itu sendiri ya kan. Jadi Pitagoras kan termasuk matematikawan yang bisa menemukan hubungannya sisi-sisi jika segitiga itu siku. Kan itu dia, bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika memenuhi syarat itu, maka ABC ini ternyata membentuk bangun segitiga siku. Nah, dia itu pada masanya bisa memunculkan angka dua segitiga. Kalau ada segitiga siku-siku sama sisi. Kalau sisinya 1 dengan 1, berapa sisi miringnya? Kalau Akar saya 2.
Akar 2. Nah, pada Pak. masanya Pythagoras itu dia tidak bisa menemukan itu. Itu problem besar dia sampai beliau meninggal ketika ada segitiga siku-siku yang panjang sisinya 1 dengan 1, sisi tegak dan sisi anunya ya. Nah, dia tidak bisa mencari bilangan sisi miringnya itu berapa. Kenapa? Di masanya belum ada yang dikenal dengan bilangan irasional, belum dikenal itu di masa Pythagoras. Nah, kedepannya lah baru ditemukan oleh siapa ya, lupa saya, bilangan akar 2 itu. Itu pun berasal dari situ. Jadi pada selanjutnya dikembangkan lagi oleh, lupa saya, ada historisnya itu, bagus ya. Jadi makanya saya tuh suka sekali di ITB itu baca buku sejarah matematika. Di sana bukunya tebel-tebel, bagus-bagus. Bahasa Inggris begitu ya. Historis-historis ini bisa didapati di sana begitu. Nah, akhirnya muncullah akar 2 ini sebagai perwakilan panjang sisi miring dari segitiga siku-siku yang panjangnya 1-1. Yang ujungnya berkembang sampai saat ini dikenal oleh kita gitu ya. Oke, dan sampai ada orang yang mencari estimasi nilainya berapa akar 2 itu kan itu ya. Bisa kita hitung kan estimasinya ya. Tapi nilai realnya berapa ya nggak tahu karena dia bilangan irasional gitu ya. Kan ada orang yang mencari, kan bisa ya kita hitung sekarang ya, akar 2 itu sama dengan 1, bla bla bla, kan ada cara untuk menghitung estimasi bilangan akar. Oke, sampai sini aman, tidak ada pertanyaan ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Masih sederhana kita historisnya. Belum loading. Oke. Baik, karena kita kan yang bahas tentang sistem bilangan real, berarti kita akan mengeksplorasi karakter sifat-sifat aljabar dari bilangan real. Sebenarnya kalian ini belajar juga ya di aljabar abstrak ya? Dipelajari enggak? Ya pura-pura dipelajari lah. Kita akan mencoba eksplorasi sebenarnya ini kalau di aljabar abstrak masuk ke lapangan ya, jadi sifat dari bilangan, sistem bilangan real. Ada berapa sifat sini? 9 sifat yang harus kalian pahami di sini. Pemberlakuan aljabar, sifat aljabar dari bilangan real. Jadi pada himpunan bilangan real R itu dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian di sini berlaku sifat ini nih. Ada 4 sifat penjumlahan bisa saya simpulkan dengan A. A itu dari addition mungkin ya, penjumlahan. Kemudian sama simbol M, ada 4 sifat M, multiplication. Dan ada 1 sifat D atau distribusi gitu ya. Oke, yang pertama ada A1. Sifat yang pertama itu adalah apa? Sifat penjumlahan ya. Jika A dan B anggota dari bilangan real, maka berlaku sifat komutatif penjumlahan ya. A ditambah B itu akan sama dengan B tambah A. Ya, ini sifat pertama. Yang kedua apa itu sifatnya namanya? Asosiatif. Ya. Jadi karena di sini ada 2 operasi, kita harus menyebutkan asosiatif penjumlahan ya. Jadi kalau asosiatif aja, ada asosiatif perkalian, ada asosiatif penjumlahan gitu ya. Jadi A ditambah B di dalam kurung ditambah C ya. Itu sama dengan A ditambahkan dengan B tambah C dalam kurungnya. Begitu. Kemudian sifat yang ketiga yaitu adanya unsur apa di sini? 0 itu apa di dalam penjumlahan? Identitas, Pak. Identitas, ya. Jadi adanya unsur identitas penjumlahan, yaitu 0. Jadi untuk setiap A anggota bilangan real, maka berlaku A ditambah 0 itu sama dengan A. Dan juga berlaku komutatifnya, karena kan tadi berlaku komutatif. 0 ditambah A itu juga akan sama dengan A, begitu ya. Nah, yang keempat untuk sifat penjumlahannya ada apa itu?
Istilahnya apa istilahnya ini? Terdapat Kalian. apa? Unsur inverse. Ya. Inverse. Jadi adanya unsur inverse dalam penjumlahan yaitu negatif A. Jadi untuk setiap A anggota bilangan real, maka kita dapat menentukan bilangan negatif A-nya. Yang berlaku bahwa A ditambah negatif A itu akan sama dengan identitas, yaitu 0 dalam penjumlahan ini. Dan juga berlaku sebaliknya, negatif A ditambah A itu juga akan sama dengan 0. Nah, ada yang tahu nggak di aljabar abstrak? Sifat ini biasanya komutatif, asosiatif, ada identitas, itu biasanya disebut apa? Belum belajar sampai situ? Belum, Pak. Belum, bagus. Biasanya nanti disebut dengan grup ya. Jadi satu operasi. Jadi grup itu jadi bilangan real ini termasuk himpunan bilangan real termasuk dianggap termasuk kategori grup. Ya. Nanti ada subgrup dan sebagainya di aljabar abstrak akan kita pelajarin itu. Kenapa? Karena dia dengan operasi penjumlahan berlaku sifat-sifat ini. Bahkan berlaku sifat komutatif ya. A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau berlaku komutatif berarti nanti ada istilahnya grup abelian. Grup Abel. Jadi grup yang berlaku sifat komutatif gitu. Nah, selain penjumlahan dan juga berlaku perkalian. Nah, polanya sama ya. Yang M1 itu adalah sifat komutatif perkalian. Sedangkan M2 asosiatif perkaliannya. M3 itu adanya unsur identitas. Terdapat unsur identitas yaitu 1 ya. Karena untuk setiap anggota A, kalau dikalikan dengan 1 hasilnya adalah dirinya sendiri. Maka itu disebut identitas. Kemudian adanya unsur inverse. Ya, bahwa kecuali 0 ya. Jadi untuk setiap A tidak sama dengan 0 anggota dari R, maka 1/A itu adalah inverse dari A gitu ya. Sehingga diberlakukan A dikali 1/A sama dengan 1. Dan yang terakhir disebutkan dengan simbol D. Kenapa? Karena ini distributif. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi A dikali B tambah C, maka dia sama dengan A kali B ditambah A kali C. Begitu juga berlaku sebaliknya kayaknya ya. Iya, sama aja ya gitu ya. Oke. Nah, karena memenuhi sifat-sifat ini biasanya kalau memenuhi 2 sifat operasi nanti mengarahnya ke lapangan namanya itu. Bukan lapangan bola ya. Kalau di bahasa aljabar abstrak itu ada yang disebut dengan fields. Memang fields sih istilahnya. Jadi ada gelanggang rings, ada fields rings gitu ya. Ini ring dan juga termasuk ke fields nampaknya real itu. Gitu ya. Oke, gelanggang, himpunan gelanggang atau himpunan field apa lapangan begitu ya. Yang dalam kategori lapangan. Oke, baik. Ada masalah di sini pas? Alhamdulillah. Mantap jiwa. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi kajiannya di sini akan membahas tentang sifat-sifat operasi ya. Jadi ini harus kita tunjukkan operasi-operasi yang ada di ini turunannya ya, makanya dimunculkan teorema-teorema. Dasarnya tadi ada 9 sifat tadi. Nah, 9 sifat tadi itu bisa kita gunakan untuk membuktikan teorema-teorema yang ada di bilangan real gitu ya. Yang pertama, di sini ada teoremanya mengatakan bahwa jika Z ditambah A adalah elemen dari bilangan real dengan sifat Z ditambah A sama dengan A, maka buktikan bahwa Z itu sama dengan 0.
Oke. Nah, sebentar. Terlepas ya. Sorry, sebentar kita cari dulu. Udah muncul lagi belum? Belum, Pak. GPT-nya. Ada. Udah, Pak. Oke. Nah, gimana menunjukkannya itu? Menunjukkan, membuktikan bukan menunjukkan ya. Jadi jika A dan Z itu bilangan real yang berlaku sifat Z ditambah A sama dengan A, itu udah sifat yang pertama itu ya. Tunjukkan bahwa Z itu sama dengan 0. Gimana? Ya, polanya seperti kemarin ya, pembuktian. Bukti yang pertama ini yang A dulu ya. Mana dia tadi? Slide kedua apa sih ini? Kurang A. Nah, ini dia. Ini udah saya pisahin tadi. Nah, kita bukti. Tadi soalnya bukti yang pertama diketahuinya dulu ya, diketahui A, Z itu ada di R gitu ya. Double. Oke. Berarti A dan Z anggota bilangan real. Di mana berlaku bahwa A ditambah Z ya. Oh, Z tambah A, sorry. Z ditambah A itu sama dengan A. Ini kan diketahui. Nah, kita gunakan sifat apa di sini? A3 tadi apa? A3, A4 sama A2 nanti terakhir itu katanya. Ya ini boleh bukan urutan ya, boleh aja. Jadi kan ini diketahui, berarti kita bisa pakai itu ya. Z ditambah A sama dengan A. Nah, ini kan berarti kedua ruas bisa kita tambahkan dengan inverse A-nya, Pak, negatif A. negatif A ya. Oke. Iya. Berarti dalam kurung dong Z ditambah A, ya kan? Ditambah Ya, Pak. dengan negatif A. Begini kan? Sama Ya. dengan A ditambah dengan, ditambah dengan negatif A. Negatif A. Nah, ini belum menggunakan sifat ya, karena masih menambahkan kedua ruas dengan negatif A, gitu ya. Masih kesamaan ya, jadi ini masih kesamaan kedua ruas, belum itu. Nah, selanjutnya ini yang sebelah kanan kita apa ini nih? Asosiatifkan. Ya, berarti Z ditambah dengan A ditambah dengan, kita masih gunakan Negatif sifat A. umum ya, nggak boleh dikurang ya. Jadi tidak ada sifat kurang itu. Gini ya nulisnya. Ya, Pak. Sama dengan 0. Nah, ini kita menggunakan sifat apa di sini nih? Identitas, Pak. Ya, identitas. Sebentar ya. Mungkin saya taruh di pinggir aja gini supaya enak. Nah, berarti saya bisa ngasih keterangan. Ini sifat identitas gitu. Ayo. A ditambah negatif A sama dengan 0 itu apa? Sifat apa? Inverse. Inverse itu A berapa kodenya? A4 tadi, Pak. A4. Oke, Ya. sifat inverse. Inverse ya. Penjumlahan. Atau makanya ribet panjang ya. Nggak apa-apa. Inverse penjumlahan. Kelewatan. Oh, ini dipanjangin aja. Nah, atau kita simpulkan dengan A4 ya. 4. Oke. Yang selanjutnya
Kenapa kok enggak mengecil ya? Tadi Diapain? yang di kiri kan ada menggunakan sifat asosiasinya, Oh. Pak. Nggak dibuat, Pak. Iya, iya, harusnya dua-duanya. Nggak usah ditulis lah kalau gitu. Langsung aja ya. A4 sama A2. A2 ya. Gitu. Jadi dari baris kedua berubah jadi baris ketiga ini menggunakan sifat A4 dengan A2 gitu A2. ya. Asosiatifkan, kemudian sama di sifat inverse-nya gitu ya. Yang selanjutnya ini kita perlu apa tadinya? Z ditambah 0 ya. Ya, Z tambah 0. Sama dengan Kan? 0. Nah, kok ribet kali ya? Memang begini. Analisis real itu. Ini masih basic dasarnya dulu. Ini menggunakan sifat A2 ya. A4 ya, sorry. A4, Pak. Betul. Masih A4. Kemudian, nah Z tambah 0 itu ya sama dengan Z ya. Berarti Z sama dengan 0. Gitu kan? Ini menggunakan sifat A3. A3. Ya. Identitas ya. Iya, Pak. Di sini adalah A3. Menggunakan sifat ngapain diketik question ya langsung aja biasa A3. Oke. Jadi terbukti ya. Masih sederhana. Terbukti, boleh pakai tulis begini terbukti atau kita gunakan simbol kotak dikerwak-kerwak gitu ya. Kotak kerwak-kerwak. Oke. Kita save dulu ini. Ada pertanyaan di sini? Yang lainnya? Silahkan bertanya. Masih aman ya? Sebentar. Aman, Pak. Minumnya mana, Min? Abinya haus, Min. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Yang B, ini nggak ada equation-nya, nggak ada judulnya ya, nggak apa-apa lah. Nah, yang B itu jika U dan B tidak sama dengan 0 elemen dari R, dengan U kali B sama dengan B, maka buktikan bahwa U sama dengan 1. Mirip dengan tadi, ya kan? Iya, Pak. Cuman bedanya, coba diketik dulu, kerjain. Sama yang C, coba nanti yang udah oke kirim ke grup PA, nanti saya sharing. Saya izin dulu sebentar ya, Bapak Ibu, ke belakang dulu sebentar. Belakang layar maksudnya. Tulis tangan pakai kertas biasa nggak apa-apa, Pak? Nggak mesti Iya, komputer. diketik, ya ditulis tangan, dipoto, kirim ke grup. Nanti kita lihat B dan C ya. Saya izin dulu sebentar ya, kurang lebih berapa menit ini? 10 menit boleh? 15 kalau bisa. Ya, Pak, 20 juga. Oh, nawar. Baik kali kalian tumben. Oke, saya coba matikan. Mana tadi?
Oh, sama dengan saya. Semen, udah baunya kentut nih, naudzubillah. Semen. 1, 2, 2,5. Apa 2,5? Bang, tengok bang. Cabai sekilo 2,5. Apa yang mau ditengok itu, Bu? Cabai sekilo 2,5. Ya, M3 itu apa tuh ya?
Pin. Oke, baik. Nah, udah dikirim itu ya, siapa jawabannya? Oh, yang B dulu boleh. Sebentar kita lihat dulu. Tulisannya miring motonya itu Yunus. Bisa nggak dipoto lagi yang berdiri? Ini posisinya miring fotonya. Kita nengoknya gini dong. Oh, enggak, Yunus ke sini. putar dulu ya Pak. Puter. Ya pokoknya dikirim lagi yang berdiri lah posisinya. Udah dikirim. Ah, begini kan nampak kelihatan toh. Sip. Boys, gede sekali. U dan P tidak nol anggota dari real. Ah, ya gitu ya, buat realnya di double R ya. Buktikan bahwa U kali B. Oh, ini kalimatnya ini nggak enak ini bacanya ya. Buktikan U kali B sama dengan B, maka masa Mungkin gitu salah di sih? kalimatnya juga. Iya, harus terstruktur ya nanti ya. Tapi ini kan latihannya, bukan itu. Nah, gimana caranya ini? Oh, kamu dari, ya karena kan U kali B sama dengan B itu diketahui ya. Sehingga kedua ruas bisa dikalikan dengan 1/B gitu ya. Nah, ini harus dimunculkan dulu 1/B itu. Boleh munculkan dulu ya. Kenapa 1/B begitu ya? Maksudnya diketahuinya itu harus kita munculkan dulu bilangan 1/B-nya gitu. Nah, kenapa? Coba perhatikan di soal diketahuinya apa di situ. U B tidak sama dengan dan nol. B tidak boleh sama dengan 0 Nah, coba perhatikan kenapa ada syarat B tidak boleh sama dengan 0? karena ini perkalian Pak. Enggak Apa juga. Kalau pembaginya 0 maka dia jadi Kalau di situ cuma ditulis gini, B anggota dari Oh. bilangan real. Boleh nggak saya memunculkan 1/B? boleh Pak. Nggak Hah? boleh Pak. Kan Nggak boleh, Pak. boleh nggak? Kalau Nggak boleh, Pak. nggak boleh, Boleh, Pak. kenapa? Kalau 0. B-nya 0 jadi nggak terdefinisi, Pak. Iya, makanya di sana ditulis B tidak sama dengan 0. 0. Berarti itu menjamin bahwa ada bilangan apa? Pecahan. Iya, enggak. Maksudnya ada bilangan 1/B gitu. Kalau B tidak 0, maka pasti ada 1/B anggota dari bilangan real. Real. Nah, itu harus dinarasikan dulu sebelum masuk ke eksplorasinya ini kan itu dia. Karena kalau Udah dari bisa. jawabanmu ini, di sini kesalahannya di situ tidak ada jaminan bahwa B itu tidak 0 kan? Nah, Iya Pak. nah, jadi harus dinarasikan itu. Karena B tidak sama dengan 0, maka terdapat ya, jangan masuk maka B anggota enggak. Kalau maka 1/B gitu, enggak itu. Maka ada. Ya kan bentuknya kan terdapat atau ada, maka ada 1/B anggota dari bilangan real gitu ya. Baru kita operasikan gitu. Nah, UB dikali 1/B sama dengan B kali 1/B begitu ya. B kali 1/B itu sifat apa itu? Identitas ya. Kemudian di sini diasosiatifkan ya, sama seperti tadi ya. Ini mirip persis dengan sifat yang A begitu ya. Kalau Pak tadi di A, kenapa Bapak nggak memunculkan minus A ini gini gitu? Ya karena begini kan, ini karena ada syarat B tidak sama dengan 0 itu, ya kan? Di sini Ya, harus Pak. menjamin dulu 1/B. Jadi kalau kita mau B ke 1/B itu harus kalian pastikan jaminan B-nya tidak 0. Jadi nggak sembarangan. Di sini ada syarat.
Kalau A, oh pasti ada 1/A ya, belum tentu. Nah, kalau A-nya 0, nggak jelas kan jadinya. Nah gitu. Jadi pastikan dia tidak 0 dulu. Atau oh A-nya positif, berarti ada 1/A, bisa. Atau A-nya negatif, berarti ada 1/A, boleh juga. Gitu ya. Oke, kalau narasi ke bawahnya oke. Nah ini double-double nggak usah. Kalau udah pakai cuwek-cuwek kotak hitam nggak usah lagi terbukti. Ya, Ya. Pak. Terus mungkin kalau keterangan ini diurutkan aja lurus kayak saya tadi ya, jangan di sini-sini begitu seolah-olah kalau orang lain baca kan seolah-olah ini bagian dari bukti ya, padahal itu kan bukan ya, ini hanya untuk pembelajaran bahwa proses dari sini ke sini itu menggunakan beberapa sifat dari bilangan real gitu ya. Pak, kalau nggak ada keterangannya ini gimana? Nggak ada masalah. Nanti kalau udah masuk ke ranah tugas atau ujian-ujian, mungkin nggak perlu lagi dijelaskan lagi. Ini karena masih proses belajar supaya tahu gitu loh, supaya ingat sifat-sifat yang ada di bilangan real, gitu ya. Oke, mantap, sudah bagus ini. Yang C-nya mana? Ada yang mau nge-share fotonya? Silakan. Saya balik lagi share screen ke slide lagi. Jadi ini buktinya begini ya. Bukti. Nah, bukti dulu lah baru kita cerita gitu ya. Nah, diketahui AB anggota dari R gitu ya. Terus B-nya tidak sama dengan 0 gitu ya, baru keterangan. Abang udah nonton ya, Abang? Matikan, Bang. Main. B tidak sama dengan 0. Wah, main, Bang. Jangan nonton. Maka sorry. Kok jadi gitu? Maka ada ya. Kenapa begini? Maka adanya gede kali ya, enggak ya? 1/B ya. Elemen R. Baru kita jalankan yang tadi ya, bahwa UB sama dengan B ya. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan 1/B. Sama dengan B dikali 1/B. Nah, ini digeser aja ya. Nah, ini belum ya. Nah, ini baru kita asosiatifkan ya. U dikali B dikali 1/B. Sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini kan menggunakan sifat M4 ya. Dan M berapa asosiatif? M2 ya. Nah, selanjutnya oke. U dikali 1 sama dengan 1. Ini sifat M4. Ya. Baru Ya, Pak. sama dengan 1. Ini apa ini? U berapa ini? Identitas. U3 ya? Oh, M3, M3, sorry. Pak. Oke. Ini di copy aja, di delete aja.
Oke, biar nggak banyak-banyak. Kenapa ke atas sekali? Oke. Yang C, gimana? Ada yang share? Ada yang share fotonya belum? Belum ada? Sepatumu. Dada. Gimana yang C? Dibuka nak, dibuka nak. Udah dibayarin belum itu? Ada yang bisa? Yang C bagaimana? Yang C ini kan mengatakan, bentar, teorinya dulu ditulis di sini. Teori 1.1C ya. Teorema lah, kok teori. Teorema. Yang teorema A bisa kita pakai di sini. Di sini cluenya juga gunakan teorema 1A. Apa teorema 1A tadi? Ini. Udah, Pak? Oh ya, makasih. Mi udah bayar belum, Mi? Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Sorry, ada tukang air datang nganter air. Kita minumnya beli di sini. Enak, Pak. Iya. Nah, gunakan sifat ini. Z ditambah A itu sama dengan A. Maka Z sama dengan 0. Nah, itu kita gunakan itu. Jadi, kalau kita berlaku Z ditambah A sama dengan A, maka kesimpulannya apa? Z sama dengan 0. Nah, itu kita gunakan. Begini caranya. Ini kenapa kok di tengah-tengah gini ya? Oh, dia diketik baru naik ke atas. Oh, gitu. Bukti. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kan A kali 0 sama dengan A. Tadi kan Z ditambah A sama dengan A. Itu konsepnya di sini ya. Konsep di teorema ini kan Z ditambah A, ditambah A sama dengan A. Kesimpulannya apa? Z sama dengan 0. Kan gitu dia ya? Nah, kita gunakan itu. Coba. Z, dengan Z lah. Di situ kan A0 ya. A dikali 0. Itu kan sama dengan, A dikali 0 ditambah A. Ini kan harusnya sama dengan A ya. Ya enggak? Tapi kita harus eksplorasi dulu. Bagaimana ini supaya sama dengan A begitu. Ini harus kita tunjukkan dulu. A ditambah 0 sama dengan A. Terus A-nya itu kan boleh kita tulis A kali 1 ya. Berarti A dikali 0 ditambah A dikali 1. Nah.
Nah, kemudian kita gunakan gini. Ya, betul. Nah, kedua ruas ini berlaku sifat apa ini? Sini nih. Kecil kali tulisannya ya. Ini kenapa kecil banget? Sebentar, saya zoom dulu. Udah 18-nya. Oke. Berarti kan bisa saya keluarin A-nya ya. A dikalikan 0 tambah 1 ya. Betul? Ya, Pak. Pak. Nah. Ini sifat apa ini? Distributif, Pak. Ya, distributif perkalian terhadap Penjumlahan. penjumlahan ya. Nah, kemudian 0 tambah 1 apa itu? Sifat apa? 0 tambah 1. Identitas penjumlahan. Ya, identitas penjumlahan. Berarti kan sama dengan 1 ya. Ya, Pak. Nah, A kali 1 identitas Perkalian. Kan sama dengan A. Nah, jadi kita perlu karena kita punya sifat ini kan. Karena A0 ditambah A sama dengan A, ya kan? Berdasarkan teorema 1A bagian A tadi ya. Kesimpulannya apa? Maka A0 sama dengan A0 sama dengan 0. 0. Itu dia. Terbukti ya. Nah, seperti itu pembuktiannya. Ada pertanyaan? Pak, kok ribet kali sih, Pak? A kali 0 kan memang 0, Pak. Ya itulah yang harus kita tunjukkan. Kalian harus bisa membuktikan. Gimana membuktikan bahwa A kali 0 memang 0? Ya memang 0. Nggak bisa gitu ya. Jadi dalam matematik harus kita bisa berargumen secara logika, teori-teori dasar yang benar, baru kita bisa membuktikan, gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oh, ada lagi. Bertanya aja belum. Nggak ada? Kita lanjutkan ke teorema 2. Nah, silakan. Jika AB anggota dari bilangan real, nah, A-nya tidak sama dengan 0. Sehingga AB sama dengan 1. Jadi kalau saya punya AB sama dengan 1, buktikan bahwa B itu sama dengan 1/A. Mana itu? Sudah ya, ini pembuktiannya kita bisa buktikan langsung begini. Bukti. Ini copy aja langsung. Maka kita eksplorasi dari B. B itu kan ini yang mau kita tuju, B sama dengan 1/A ya. B itu kan sama dengan B kali 1. Betul? Betul, Pak. Atau dibalik lah. B itu sama dengan 1 kali B. Biar nggak bingung nanti. Bolehlah. B kali 1. Nah, terus 1 itu boleh nggak kita ubah menjadi inverse? A dikali dengan 1/A ya. Boleh? Ya. Oh, kasih keterangan dulu ya. A tidak 0 sehingga ada lengkap di sini. Ada 1/A
Oke. Dan diketahui ini ya, gitu dah ya. Nah, kan muncul super A di situ ya. Jadi kita boleh munculkan super A di sini. Karena dijamin di soal gitu ya. Oke, terus apa lagi selanjutnya? Bisa sudah kebayang belum? Mbak. Selanjutnya diapain ini? Diapain? Asosiatif kan kita ketahuan ini kan ketahuan kan kita ketahui ada AB sama dengan 1 kan? Nah, kalau di asosiatif kan jadi gimana itu? BA ya? BA Kali per A. Apakah BA sama dengan 1? Iya, Pak. Kita balik dulu, jangan pasti langsung. Gunakan sifat Komutatif. komutatifnya kan? Kita komutatifkan dulu, baru. Makanya tadi saya pengen ngarahnya ke 1 kali B supaya nggak kok. Tapi kan bisa aja dikomutatifkan gini. Nah, AB diketahui di sini sama dengan 1. 1. Berarti kan boleh saya tulis 1 dikali 1 per A. Hasilnya apa? 1 per A. 1 per A. Sudah terbukti ya. Jadi karena AB sama dengan 1, maka bisa kita tunjukkan bahwa B itu akan sama dengan 1 per A. Dengan memodifikasi B-nya dengan menentukan angka 1 dan seterusnya. Nah, yang B bagaimana? Ayo. Hampir sama kayaknya Pak sama yang A. Yo, coba kalau memang sama silahkan. Coba diketik di kotek-kotek dulu. Ntar dulu deh. AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 gitu ya. Ya. Di soal itu apakah A dan B-nya tidak 0? Nggak ada ya, nggak diketahui ya. Kalian juga bisa menggunakan sifat sebelumnya ya. Di sini sifat sebelumnya boleh dipakai. Yang tadi ada sama dengan 0 apa? Nih, kita juga gunakan sifat ini bisa dipakai mungkin kan. A kali 0 sama dengan 0 ini. Mana tadi? Bisa? Gini. Oh, kayaknya terpisah aja nih. Kayaknya nggak cukup kalau di satu slide.
Oke. Ini tadi mungkin 2A ya. 2 titik A. Ini kita bikin 2B-nya. Oke, perhatikan yang 2B. Hanya kita hapus di sini berarti. Biar fokus ya. Diketahui AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau kalian harus tahu kalau kalimat atau itu bagaimana? Itu salah satunya, Pak. Salah satunya Nah, aja, Pak. artinya itu kan tidak terjadi secara bersamaan kan? Ya, Pak. Ya. Pertama perhatikan bahwa di sini kita hanya punya modal A kali B sama dengan 0. Yang jelas AB anggota bilangan real lah ya kan pastinya ya. Nah, seperti apa hubungan AB itu kan nggak ada ya. Kemudian selain informasi ini kita hanya punya modal AB sama dengan 0 gitu loh. Nah, disinilah kita bagi kasus A kali B sama dengan 0. Kan kita nggak tahu A dan B-nya seperti apa. Di sini bikin kasus. Misalkan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, misalkan A-nya tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, berarti yang mau kita tunjukkan apa? Apa yang mau kita tunjukkan? B sama dengan 0, Pak. B sama dengan 0. Kan tadi atau. Kan itu dia. Nanti berlaku untuk yang kedua dengan pola yang sama. Nah, A tidak sama dengan 0, berarti kan ada ya di sini. Kita buat ada seper A, ya kan? Ada seper A, kok nggak mau dia? Ada 1/A anggota dari bilangan real kan? Nah, kita operasikan aja. Karena AB seper A-nya saya taruh depan. Kayak enak operasinya. Seper A dikali dengan AB. Apa jadinya? Secara umum dulu, jangan lihat AB sama dengan 0-nya dulu. B, Secara umum B. ya, artinya ini kan jadinya seper A gitu ya, dikali dengan Kali A kan? 0, Pak. Kali B Luar gitu B. kan? Nah, ini jadinya 1 kali B, ya kan? Kan sama dengan B. Nah, coba perhatikan. Sedangkan AB-nya itu adalah 0. Ya enggak? Ya, Pak. Karena AB sama dengan 0, berarti saya punya persamaannya apa jadinya sebenarnya? Seper A, tunggu dikasih kurung aja ya. Seper A dikali 0 kan? Sama dengan B kan? Gitu ya? Ya kan? Ya, Pak. Ya. Nah, gunakan berdasarkan teorema. Nah, kita pakai, kenapa hurufnya jadi mengecil begini ya? Ini aja deh. Nah, kita pakai teorema 1C tadi. 1C tadi kan mengatakan apa coba? Yang A dengan 0 sama dengan 0. Nah, coba A dikali 0 sama dengan 0 kan? Ya, Pak. Ya, untuk A-nya sembarangan bilangan real kan? Ya. Nah, sini seper A dikali 0 sama dengan B, berarti apa? B sama dengan 0. B sama dengan 0. Ya. Jadi, kita gunakan sifat yang ada di sini, di 1C itu. Kalau ada A kali 0, udah pasti ujungnya hasilnya harus
nol. Kan gitu dia yang mengatakannya ya. Teorema sebelumnya kan mengatakan begitu. Jadi kita pakai itu. Nah, untuk kasus kedua, makanya kan ini nggak bisa dua-duanya kan. Jadi harus salah satu. Kalau dua-duanya nggak akan jalan gitu. Jadi misalkan A-nya tidak sama dengan 0 atau B-nya tidak sama dengan 0. Nah, kasus 2 dengan cara yang sama dengan kasus 1 akan diperoleh apa? A itu sama dengan 0 ya. 0. Jadi kesimpulannya ini. Jadi kalau ini kesimpulannya. Nah, begitu. Jadi agak sedikit panjang ini karena dia kasus ya. Jadi atau dengan demikian udah azan ya, udah mau habis juga ini ya, 1 menit lagi. 0 gitu ya. Oke, terbukti gitu. Oke, ini dulu mungkin ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Waktunya juga sudah menunjukkan habis ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Baik, kalau tidak ada, cukup sekian dulu. Kayaknya belum ada tugas-tugas. Kayaknya nanti kita banyak mengeksplorasi soal-soal dulu. Supaya lancar, terbiasa dengan pembuktian di bilangan real ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Nggak ada tugas, Pak. Tugas minggu depan, tugas minggu lalu dikerjain ya, dikumpulkan segera. Iya, Pak. Iya, Pak. Kerjain. Ya Allah. Oke, kalau tidak ada kita akhiri dulu. Terima kasih. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bimbingan-bimbingan yang lain silakan segera bimbingan ya untuk tesisnya ya. Nah, itu Pupa ini baru muncul. Tadi digosipin di sini Pupa ini. Baru ada jaringan Ustadz, ya Allah.